Hari ini saya mau sharing tentang apa yang saya rasakan setelah menjalani gaya hidup frugal. Oke, buat yang belum kenal, nama saya Randy dan selamat datang di Aku Frugal. Ya, jadi di dalam gaya hidup frugal itu harus tahu dulu tentang konsep roadmap, roadmap tentang uang gitu ya, peta jalan lama dan peta jalan baru. Itu apa sih sebenarnya? Ya, sebenarnya peta jalan lama itu kita kenal dengan kata kunci yang more is better, atau lebih banyak, lebih baik. Ya, kalian pasti sering dengar lah ya tentang istilah itu, bahkan di saat ini sering terjadi bahwa suatu hal yang lebih itu akan lebih baik gitu. Itu adalah peta jalan lama, yang dimana peta jalan lama ini lahir dari zaman revolusi industri, ketika produksi industri itu melimpah gitu ya. Gimana caranya supaya barang-barang hasil produksi ini bisa terkonsum dengan baik gitu. Nah, disitulah titik kita sebagai masyarakat diedukasi dengan kata-kata kita menginginkan lebih dari yang kita butuhkan gitu. Jadi itulah lahir kata-kata more is better lewat iklan gitu ya. Bahkan juga sekarang lewat influencer dan lain-lain, konsumsi kita jauh lebih meningkat dan lahirlah budaya hidup konsumerisme. Nah, dari titik sini saya sadar bahwa budaya hidup konsumerisme ini menghasilkan keinginan tanpa batas, gitu. Itulah yang ada di dalam peta jalan lama atau roadmap lama. Lalu apa sih roadmap yang barunya gitu ya? Nah, roadmap baru ini ada satu hal, kata kuncinya itu adalah cukup atau enough. Ya, ini kata-kata yang benar-benar jadiin acuan dari pengikut gaya hidup frugal. Tadi saya udah bahas juga ya tentang siapa yang mati dengan mainan terbanyak dia yang menang, sedangkan enough ini adalah merasa cukup. Apa yang kita punya itu cukup. Nah, di dalam perjalanan untuk mencari tahu seberapa cukup, di dalam buku Your Money or Your Life yang sering saya mention juga, itu ada 9 langkah transformasi kita hubungan dengan uang. Gitu. Jadi ada 9 langkah dan saya jalanin semuanya satu-satu dan ada beberapa yang menarik buat saya. Contohnya kayak berdamai dengan masa lalu. Jadi berdamai masa lalu itu adalah menghitung berapa banyak uang yang pernah masuk ke rekening kita dari gaji dan lain-lain. Terus juga kita menghitung berapa banyak barang yang kita punya dan kita nilai secara uangnya. Supaya kita bisa tahu berapa banyak uang yang masuk dan berapa banyak yang berubah menjadi barang. Ini cukup complicated, terutama kalau buat perempuan pasti akan complicated karena setiap barang akan punya emosinya sendiri, termasuk saya juga merasakan untuk menilai suatu barang cukup merasa kayak, aduh, nggak nyaman gitu ya untuk menilai barang yang pernah kita beli, terus kenapa ya dulu beli barang kayak gini. Tapi itulah perjalanan untuk memperbaiki hubungan saya dengan uang. Anyway, tapi saya nggak terlalu serius banyak hal juga di situ karena cukup menguras energi untuk menghitung semuanya dan menghitung semua gaji-gaji yang pernah saya dapetin. Bahkan kalau misalkan nggak terdaftar di SPT gitu ya, masih zaman dulu kuliah, itu agak sulit menggalinya. Tuh, tapi pada intinya saya bisa menjalani itu untuk berdamai dengan masa lalu, minimal tahu barang-barang itu sekarang jadinya apa gitu ya. Itu yang pertama. Terus juga selanjutnya di dalam gaya hidup frugal itu sangat ditekankan bahwa uang adalah energi hidup. Jadi di dalam gaya hidup frugal itu selalu mendefinisikan uang sebagai energi hidup. Ini yang selalu ditekankan oleh Joe Dominguez gitu ya. Jadi uang itu adalah energi hidup dan kita bisa melakukan perhitungan terhadap energi hidup ini gitu. Supaya sederhana, ini sebenarnya caranya itu adalah kayak kita menghitung berapa gaji yang kita dapetin, terus dibagi dengan jumlah berapa jam kita kerja dan berapa hari kita kerja. Sebenarnya saya kira awalnya sesimpel itu, tapi ternyata nggak sesimpel itu, cukup kompleks sebenarnya. Maksudnya kompleks itu saya tidak memperhitungkan sebelumnya tentang transport, makan siang, lama perjalanan. Nah, itu tuh sebenarnya harus menjadi pengurang dari si gaji kita tadi. Nah, di dalam gambaran sederhananya, katakanlah saya misalkan gaji
per hari itu dapat $10, tapi karena ada transport, ada biaya persiapan, ada perjalanan, ada seragam, dan lain-lain, akhirnya berkurang dalam sehari itu sebenarnya gaji kita sebenarnya cuma $5. Nah, ini sebenarnya gambaran ekstrimnya ya. Jadi nggak $10 seperti kita hitung cuma dibagi hari dan dibagi jam, ternyata jauh lebih kecil daripada itu. Nah, inilah proses menghitung energi hidup. Nanti kalau ada kesempatan lain, saya akan sharing juga tentang cara menghitungnya seperti apa. Tapi pada intinya, ketika saya udah menghitung energi hidup saya, berapa jam ketika saya kerja, itu berapa uang yang saya hasilkan setiap jamnya, dari situ saya akhirnya bisa menghargai uang, gitu ya. Jadi, benar-benar saya menghargai uang, dan selanjutnya yang saya lakukan adalah, yang saya suka dari gaya hidup frugal ini, itu adalah tentang bukan budgeting. Jadi banyak influencer yang ngebahas tentang frugal itu adalah tentang budgeting di Excel, tapi ternyata enggak gitu ya. Itu bukan seperti itu caranya, tapi cara yang dilakukan adalah cukup mencatat kemana semua uang kita pergi. Cukup mencatat semua uang kita pergi kemana, itu kita catetin. Nah, setelah itu kita kategorikan, kategori sesuai dengan preferensi kita, gitu ya. Kita kategorikan, dan pada akhirnya, di akhir bulan, itu kita menilai lagi apakah pengeluaran kita itu semuanya sesuai, gitu ya, sejalan dengan makna, value, dan tujuan hidup kita. Gitu. Jadi jangan sampai pengeluaran-pengeluaran kita itu, kita nggak tahu uangnya kemana, atau ternyata pengeluaran itu satu hal yang nggak sejalan dengan tujuan kita. Itu cukup menyadarkan saya. Di dalam perjalanan saya mencatat keuangan, gitu ya. Pada akhirnya saya punya kesadaran setiap kali melakukan pengeluaran, gitu ya. Tadi saya udah hitung, misalkan per harinya saya misalnya dapat $5, gitu ya. Terus mau beli majalah dengan harga $5. Nah, ini worth it nggak sih? Sesuai nggak sih dengan tujuan hidup saya ketika mengeluarkan $5 itu sehari saya kerja untuk satu majalah. Jadi gambarannya seperti itu ya. Pada akhirnya di sini saya bisa mulai merasakan ada yang nggak seimbang dengan keuangan saya, dan akhirnya saya memperbaiki hubungan saya dengan uang tadi. Akhirnya mulai mencatat, terus juga punya kesadaran tentang keuangan. Nah, pada saat pengeluaran pun juga selalu akhirnya saya review gitu ya, apakah pengeluaran ini tuh membuat saya bahagia gitu ya, apakah sejalan tadi ya dengan value dan tujuan hidup, karena semua itu harus sejalan gitu dengan value, makna yang kita punya. Kayak gitu. Selanjutnya yang saya rasakan juga adalah saya mencari makna dan tujuan hidup saya gitu. Ini salah satu hal lanjutan dari gaya hidup frugal. Jadi bukan cuma ngatur keuangan, tapi gimana caranya kita bisa mencari makna, apa sih tujuan kita hidup, apa sih makna kita hidup. Nah, di sini saya juga mulai mencari apa sih sebenarnya tujuan dari saya hidup, dan dari titik itu saya akhirnya mulai ngebikin channel ini, beberapa account juga tentang Aku Frugal, supaya saya bisa sharing tentang gaya hidup frugal dan literasi keuangan, karena saya saat ini masih bekerja di industri keuangan, udah 9 tahun, jadi saya bisa sharing tentang literasi keuangan. Bahkan saya juga mengikuti CSR yang dilakukan oleh perusahaan saya, karena ya satu hal untuk mencari makna saya hidup itu apa sih sebenarnya, karena itu tujuan dari gaya hidup frugal yang menurut saya tujuannya cukup dalam gitu. Nah, ini sebenarnya perubahan-perubahan yang saya rasakan, yang pada akhirnya ketika saya udah bisa mengatur keuangan saya mulai melihat ternyata menabung itu jauh lebih penting. Menabung bisa memperbesar tabungan saya. Saya mulai menabung lagi untuk tujuan hari tua, gitu ya. Jadi untuk tujuan hari tua saya nabung. Terus juga ya salah satu tujuan dari gaya hidup frugal itu efek sampingnya adalah financial independence, gitu. Jadi kenapa saya melakukan untuk nabung di hari tua? Jadi ya salah satunya untuk mengejar si financial independence. Walaupun itu sebenarnya efek samping dari saya menjalankan gaya hidup frugal. Menjalani gaya hidup frugal ini sebenarnya nggak gampang.
butuh latihan, butuh keinginan gitu ya, bukan keharusan. Benar-benar kita pengen, kayak saya mencatat keuangan pun juga bukan hal yang mudah, karena itu membentuk suatu habit baru, tapi ya balik lagi semua untuk punya kesadaran tentang kemana uang saya pergi. Gitu. Jadi tujuan akhirnya tadi efek sampingnya sebagai financial independence, dan beberapa hal yang saya rasakan itu seperti itu. Memang nggak sempurna, saya rasa saya masih belajar juga gitu ya. Semua butuh latihan. Nah, di sini saya dalam proses latihan itu nggak sempurna juga, karena sulit untuk langsung sempurna menjadi frugal. Jadi ini adalah satu perjalanan, satu proses ya, untuk mencari kebahagiaan. Jadi menyederhanakan hidup untuk mencari kebahagiaan. Itulah quotes yang saya suka dari gaya hidup frugal gitu ya. Menyederhanakan hidup untuk mencari kebahagiaan. So, jadi belum sempurna, saya masih belajar dan akan saya terus improve lagi. Di dalam perjalanan saya juga, saya akan sharing juga di konten-konten saya. Jadi, kalau kalian pengen bergabung menjadi gaya hidup frugal, silahkan subscribe dan kalian bisa komen juga. Atau kalian mau sharing tentang perjalanan kalian seperti apa, silahkan kita bisa berinteraksi atau bisa saling berbagi. So, jadi itu sebenarnya yang perubahan yang saya rasakan setelah menjalani gaya hidup frugal, dan saya harap kalian pun juga bisa mulai memperbaiki hubungan dengan uang yang tadi sempat saya bahas, dan pada akhirnya kalian bisa juga mencari apa sih makna dari hidup kalian, apa sih tujuan kalian hidup gitu ya. Karena ini salah satu hal yang di-highlight dari buku Your Money or Your Life gitu. Selain nanti pada akhirnya punya efek samping menjadi financial independence. Jadi saya tekankan juga financial independence itu bukan satu hal yang menjadi tujuan akhir. Jadi itu adalah efek samping ketika kita menjalani gaya hidup frugal, kita bisa menemukan makna hidup kita, terus kita menjadi financial independence. Kita menjadi financial independence, itu setelah menjadi itu, selanjutnya adalah gimana caranya kita bisa memberikan makna dan kontribusi kepada lingkungan di sekitar kita. So, jadi itu sih hal yang menurut saya menarik dari gaya hidup frugal ini, dan kenapa saya jadi pilih untuk menjalankan gaya hidup frugal ini. Oke, semoga kalian bisa terinspirasi dan terima kasih.